Cek 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 cek, one two one two, alright. Sekarang udah jam 9 kurang 10 menit malam, uh, tanggal 31 Desember 2021. Jadi udah beberapa jam lagi bakal ganti tahun ke 2022, teman-teman. Time flies so fast actually. So I'm gonna make this quick dan semoga bisa kelar malam ini juga secepatnya, bisa diupload. Oke, sebenarnya video ini dibuat iseng-iseng aja sih, karena I don't know, kayak pengen ngevideoin tentang apa ya, checkpoint timeline kehidupan gue, yang ntar the future me bisa lihat video ini di masa depan dan kayak bisa tahu, oh di usia gue sekarang ini gue udah nge-achieve apa aja sih gitu. Oke, gue awali dengan kabar baik di tahun ini, guys. Oke, gue udah wisuda. Gue di wisuda Oktober lalu, finally. Not the happiest day of my life actually. But still grateful. Jujur aja campur aduk sih rasanya, kayak ya campur aduk. But bahagia tuh bukan yang paling utama gitu. Yang utama tuh justru kayak rasa khawatir, ketakutan. What happened life after graduate gitu, jujur. That went on my mind like, oh crazy. Karena jujur aja selama kuliah gue bukan orang yang kayak advance dan menguasai bidang ini, dan I'm actually a mediocre among the other, dan kerjaan gue nggak bagus-bagus amat, I think. Dan banyak teman-teman yang lebih mau ngasih bidang ini, makanya kayak mikir kayaknya bidang jurusan interior design ini just not for me, dan akhirnya kayak milih kayak banting setir aja deh. Dan ya ketakutan itu muncul lah, intinya ketakutan what happen life after graduate gitu sih, yang terjadi setelah gue wisuda, yang dimana sekarang gue ini mulai menjalaninya. Yang menarik adalah yang terjadi setelah wisuda, pas ditanya orang tuh kayak, mas sekarang sibuk apa, kuliah atau kerja gitu kan, biasanya kan dijawab like, masih kuliah pak gitu. Dan itu kayak gampang banget selama beberapa tahun terakhir itu terjadi gitu loh. Dan sekarang udah nggak bisa lagi, karena udah nggak menyandang gelar mahasiswa. Oh, tapi mahasiswa is good man. Pengangguran yang nggak dicap jelek aja karena mahasiswa gitu kan. Ya kalau dikasih pertanyaan gitu kayak bingung aja. Gue mau present diri sendiri tuh apa gitu, karena waktu itu belum dapat kerja gitu kan. Ya sekarang sekarang adalah freelance dan ada kerjaan satu lagi. I can't say that kerjaannya satu lagi karena it's just not the right time, but mungkin di kesempatan lain bakal dikasih tahu. Oh ya, ya itu yang terjadi beberapa bulan lalu waktu abis wisuda yang penuh kegalauan. What if I don't get a proper job? What if I don't get a proper job with a proper salary? What if I'm not good enough? Ya kegalauan itulah muncul, dan ketakutan. Because I'm the man, I'm gonna provide. Tapi itu udah berangsur membaik. I'm not gonna say ini kegalauan itu udah berakhir, but hari ini kayak udah merasa better gitu loh. Dan satu persatu puing-puing di kehidupan gue kayak udah mulai terbangun. Bukan puing-puing sih, pondasi kehidupan mulai terbangun hari ini. Kayak kata Steve Jobs yang connecting the dots. Ya semoga dalam beberapa waktu in the near future the dots will be connected, most all of them, biar ya clear aja gitu loh what I'm gonna do di kehidupan gue gitu. Amin. Alright. Gila ya, gue ngomong kayak gini kayak seolah-olah udah tahu kunci jawaban kehidupan dunia aja ya.
Ah, oh ini gue jadi keinget satu konsep yang akhir-akhir ini baru gue sadarin gitu loh. Kayak lu ngerasa gak sih kalau setiap transisi kehidupan lu, pasti lu kayak ngerasa, nah di titik ini nih gue paling dewasa nih, yang sebelum-sebelumnya tuh kayak immature dan childish segala macam gitu loh. Contoh, dari transisi SMP ke SMA, lu ngerasa kayak oh my god, gue udah SMA nih, gue udah ya super power dan udah tahu segalanya, udah siap conquer the world. Dan mandang kalau SMP itu kayak just apa sih, alay gitu lah. Dan gue udah SMP, udah SMA, jadi gue udah cukup dewasa untuk menaklukkan dunia. Dan itu juga terulang lagi masa-masa itu waktu kayak SMA, lulus SMA ke kuliah. Pas masa kuliah tuh kayak mandang, oh my god, masa SMA gue tuh belum apa-apa ternyata. Dan saat ini nih kuliah ini nih, gue ngerasa gue paling titik paling dewasa gue, dan kayaknya udah siap untuk menaklukkan dunia lagi gitu. Dan mandang kalau oh ternyata SMA tuh gue belum dewasa, belum cukup dewasa. Dan pokoknya versi terbaik dewasa gue ya sekarang. Dan itu terulang lagi waktu lulus kuliah gitu loh. Ya lu udah ngerasa oh my god, udah berwawasan banget dan kayak merasa dewasa, udah siap bermasyarakat dan bisa ngontrol situasi kondisi apapun yang akan datang. Oh, tapi menurut gue ini cuma masa transisi sesaat sih. Dan gue ngerasa beberapa waktu lagi gue akan oh my god, ternyata ini belum apa-apa gitu loh. Dunia seisinya masih banyak yang perlu dijelajahi. Dan lu ngerasa dewasa saat ini tuh kayak belum cukup gitu. My point is, ada nggak sih satu transisi satu periode dimana kita tuh udah gak ngerasa bahwa kita di waktu the previous time of us itu nggak yang alay gitu loh. Oh gue udah dewasa waktu itu, dan sampai sekarang juga sama gitu level dewasanya gitu, paham gak sih? Kayak misalnya misalnya kita udah umur 64 tahun gitu, terus kita udah ngerasa dewasa dan udah mengenyam asam garam kehidupan gitu loh. Terus looking back the previous time, umur 54 kayak ngerasa kita tuh udah ya sama aja kedewasaan kita umur 54 sama 64 gitu loh. Ada gak sih? Atau emang gitu nature-nya kehidupan aja, kayak setiap kehidupan kita bertambah pasti kedewasaan itu juga bertambah. Jadi ya ngerasa dewasa terus seiring bertambahnya usia till death, I think. BTW menurut gua definisi dewasa saat ini ya, versi 2021 ya, adalah menjadi pribadi yang ngerti dan yang ngerti untuk mengambil right decision in the right time sih. Dan to be responsible juga sih, itu sih decision making sih. It's about decision making. All of the kehidupan di dunia ini kayak about decision making sih, dan termasuk kedewasaan sih gitu. I don't know man, kayak kita udah cukup kayak membahas kita sih kayak cukup pembahasan obrolan dewasa ini, karena gue mungkin belum cukup dewasa untuk membahas itu. I don't know. Anyway, nah di kehidupan sekarang nih, kehidupan gue sekarang, teman-teman gue udah banyak yang nikah men, mulai berkeluarga. Kayak wow, it's interesting. Teman SD gue baru diundang kemarin ke nikahan teman SD. Terus pas kuliah juga udah ada yang nikah. Oh my god, can't believe it. But
happened. Dan this one goes in my mind too, kayak ke okay, actually I wrote this already. Jadi gini, kalian sadar gak sih jarak perjalanan kita nih setelah wisuda terus hingga kita nikah nanti nih, itu adalah perjalanan yang sama yang dilalui orang tua kita dulu saat masih muda nih. Yang abis wisuda mungkin penuh idealis, lalu mungkin ditampar kenyataan, mengalami ya depresi, quarter life crisis, hingga akhirnya menemukan pasangan, terus punya karir yang stable, dan akhirnya memutuskan untuk nikah dan punya anak, dan kita lahir ke dunia. Jadi waktu yang orang tua kita alamin itu adalah yang gue alamin sekarang, man. Kayak oh my god, intinya tuh kayak hal-hal yang terjadi pada orang tua kita sebelum kita lahir ke dunia tuh kita butakan itu gitu loh. Kita nggak pernah menyaksikannya, dan di waktu itu berarti adalah sama halnya yang kita alami sekarang ini di usia ini, men. Dan kayak kita baru tahu aja gitu, oh ternyata gini gitu loh, sebelum akhirnya kita lahir ke dunia waktu itu. Dan kita akhirnya bisa melihat orang tua kita yang kayak gitu tanpa tahu dulunya kayak gimana, dan di waktu itulah kita lagi alami sekarang. What are we gonna do? I don't know. Kan yang kita tahu tuh pas kita lahir ke dunia, orang tua kita udah jadi orang tua aja gitu loh. Padahal sebenarnya mereka juga pernah muda dan mengalami mungkin kayak depresi segala macam, dan ya ketakutan pun juga ada, dan itu kita nggak pernah tahu gitu loh, dan kita mengalaminya sekarang gitu loh. Mungkin mereka juga clueless about future time gitu, tapi bagi kita dari kecil hingga sekarang mandang mereka tuh just know what to do gitu loh. Kayak secara nature mereka tahu what to do. Kayak belajar dari pengalaman aja sih. Dan semoga kalian paham lah ya. Dan pastinya kita juga bakal bisa survive ini semua sih, menurut gue sih. Kayak in the end it's all gonna pass, man. Kalian paham sih? Aduh, yang kesulitan apapun gitu, yang gue ambil dari kehidupan ini sih gitu, dari pengalaman, kayak apapun yang kesulitan yang kita rasa kayak this is the end of my life, ternyata nggak sesusah itu kok. It's not that bad, dan akhirnya kita bisa survive juga loh. Kayak jangan takut, men. Jangan takut apapun yang bakal terjadi, dan hadapin aja. Intinya kita bakal ngelewatin itu semua sih. Ya kalau kita nggak bisa, mungkin kita udah nggak bertahan sampai hari ini dong. Gitu sih. Anyway guys, sebelum closing, gue mau bahas ini nih. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu, gue lihat postingan di Instagram. Dia ngepost foto mobil gitu, dan menarik adalah dia adalah mobil listrik, kalau nggak salah Hyundai gitu. Dan kayaknya dia bakal dipasarkan secara global dan diproduksi massal tentunya, dan dijual dengan harga yang affordable mungkin. Padahal setahu gue harga mobil listrik mahal, men, dan masih jarang gitu loh. Dan di postingan itu kayak seolah-olah menggambarkan bahwa mobil listrik bakalan diproduksi
massal dan dipasarkan dengan harga murah gitu loh. Berarti kan orang-orang bisa afford buat beli itu, dan bisa 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 ramah lingkungan gitu lah intinya. yang yang gue tangkap adalah berarti tuh kita tuh ya, gini, yang gue tangkap ada yang gue tangkap adalah in the near future the possibilities, mobil-mobil listrik berkeliaran di jalanan tuh gede banget, dan kita tuh berada di transisi itu, di transisi teknologi di mana mobil listrik perlahan-lahan akan menggantikan mobil berbahan bakar minyak gitu loh, dan emisi gas buang udah mulai dikurangi. Terus mobil minyak bakalan mobil bahan bakar minyak bakal jadul aja gitu, vintage. This is massive actually. Mungkin kita udah beberapa kali periode transisi teknologi yang masif gitu loh, kayak dari HP tombol apa sih kayak Nokia, BlackBerry gitu ke full touchscreen. Tapi kalau mobil listrik tuh I think it's a significant progress dari, karena yang gue tahu nih dari dulu mobil diciptakan kan penambahan bakar gas itu batu bara ya intinya ada bahan bakar yang tak terbarukan lah, minyak bumi gitu aja, terus sampai sekarang nih kita tuh masih beli minyak buat beli bensin buat mobil motor kita gitu. Dan sekarang udah ada kemungkinan listrik yang akan menggantikan itu semua. Terus menariknya yang gue mau garis bawah yaitu tadi kita berada di transisi teknologi itu. Kita akan menyaksikan transisi teknologi yang menarik. Oh my god, this is interesting. Ya semoga gue bisa menyaksikan transisi itu di masa depan lah, karena hari ini mobil listrik masih jarang banget di jalanan. I don't know, kayak gitu aja deh, sampai di sini aja. Sampai jumpa di era mobil listrik. Bye.